Dari bunyi sambutan salamnya nampaknya sedang puasa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua DPRD Provinsi Riau, kemudian Bapak-bapak Wakil Ketua DPRD beserta seluruh anggota. Kemudian bersama kita pula Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Haji Ayat Cahyadi. Hadirin hadirat, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu boleh percaya boleh tidak, ini data valid, bukan hoax, bahwa buta huruf Al-Quran di Provinsi Riau 40% tahun 2015. Mudah-mudahan 2017 ini kalau menengok dari pentasnya udah tak ada lagi. Artinya kalau kita di Pekanbaru ini ada 1.200.000, berarti ada lebih 400.000 orang tak pandai baca Quran. Itulah dia kalau pas acara wirid Yasin yang baca Quran ujung-ujungnya aja. Turja'un, fayakun. Yang lebih parah lagi baca Quran tak pakai suara. Dibuka Quran, langsung ditengok isinya. Yasin lip sync namanya. Tak ada bunyi sama sekali. Padahal Quran itu bukan turun kertas. Quran itu bukan kertas melayang-layang dari atas langit. Bukan. Quran itu suara. Makanya mohon maaf, saya bukan mengkritik. Makanya dari tulis itu kita wujudkan masyarakat yang gemar membaca. Betul membaca. Tapi sebelum membaca itu ada satu lagi, mendengar. Yang tak paham mendengar, mendongau. Yang tak paham listening, mendengar. Oleh sebab itu Quran itu pertama didengar. Saya mau bertanya pada Bapak Ibu sekalian, bukan ngetes, nanya. Ada tak di antara Bapak Ibu yang pernah menghafal Al-Fatihah? Baca kertas ngapal Al-Fatihah. Ada tak? Ada tak yang ngapal Qul Huwallah? Kalau ada angkat tangan. Ustadz, ada. Saya ngapal Al-Fatihah. Mu'allab itu. Bukan berarti mu'allab itu rendah, enggak. Kalau ada Bapak Ibu yang mu'alaf, Bapak Ibu lebih mulia daripada kita semua. Abdul Somad ni umur sudah 40, catatan dosanya penuh. Tapi mu'alaf yang baru masuk Islam, semalam masuk Islam, catatannya diulang dari nol. Di dunia ini yang diulang dari nol dua. Satu mu'alaf, satu lagi pegawai Pertamina. Oleh sebab itu, yang pertama kali adalah mendengar. Kita hafal Al-Fatihah bukan karena ngapal, tapi karena mendengar. Kita hafal Qul Huwallah bukan karena ngapal, tapi karena kita mendengar. Kita hafal Alam Nasrah bukan karena ngapal, tapi karena banyak mendengar. Jangan heran Nabi Muhammad tidak bisa baca. Kenapa hafal Quran? Karena mendengar. Tambah pakai spidol, gemar mendengar. Karena kalau tidak saudara kita yang suka dengar MP3 sakit hati dia. Balik dari Makkah, Masya Allah ada perubahan dia Pak Ustadz. Dulu kalau kami di mobil dia dengar lagunya macam-macam. Sekarang begitu hidup, Syekh Abdurrahman Sudes, Syekh Su'ud Surem, Syekh Huzaifi, Syekh Mu'aikli, Syekh macam-macam Pak Ustadz. Kapan itu? Pas bulan puasa kemarin. Begitu habis puasa, keong racun balik lagi. Pertama kali mendengar. Sekarang anak-anak muda penuh di Masjid Raya Senat Pelan. Kenapa? Ada imam dari Masjid Nabawi, Dr. Abdurrahman Awaji. Di Masjid An-Nur penuh imam dari Palestina, Syekh Abdurrahman Syahid. Pokoknya di bulan puasa ini imam-imamnya tuh Masya Allah, Riau ini hebat. Pemain naturalisasi semua. Tanggung-tanggung Manchester United, Juventus.
Hebat imamnya. Maka dengarkan bagaimana mereka menyebut dha. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh, begitu cara dia menyebut huruf. Saya kebetulan sama dengan Pak Imam itu kemarin di Pasar Kuok. Beliau imam, saya ceramah. Saya tengok macam mana dia menyebut huruf tha, sha, a, ta. Karena ini tak ada dalam bahasa kita. Dalam bahasa Inggris ada huruf shin. Ah, Ustaz Somad ni ngawur. Mana ada huruf shin bahasa Inggris? Ada. Mana dia? Workshop. Workshop. Pakai shin. Where are you going? I am going to shopping center. Ada huruf shin. Tapi tak ada dalam bahasa Inggris huruf tha. Ada Pak Ustaz? Ada huruf tha dalam bahasa Inggris. Mana dia? Health. H-E-A-L-T-H. Itu bacaannya health. WHO, World Health Organization. Badan Kesehatan Dunia. How about your health? Bagaimana kesehatanmu? How about your health? Bagaimana nerakamu? Makanya bahasa Inggris pakai makharijul huruf. Tapi bahasa Inggris tak ada huruf ta. Bahasa Inggris tak ada huruf a. Yang lebih parah bahasa kita. Mau sa, mau sya, mau sa, mau so, sama semua. Saya suka sama situ. Tak ada beda. Maka belajarlah. Letakkan ujung lidah di gigi atas. Sa. Gigi itu tak ada lagi. Mana mau menyebut sa? Oleh sebab itu, mohon maaf bapak-bapak jangan tersinggung, ya udah tak begini. Ustaz ni ceramah kemarin sakit hati kan. Konten ceramah tidak ada unsur menyinggung jamaah. Bagi yang tersinggung salah sendiri. Tapi memang orang kalau sedang lapar bawaannya tersinggung aja memang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu mengajilah. Kita merindukan suasana di tepi sungai Siak, anak-anak kecil berlari mengejar kawan, tarik menarik jilbab, tarik menarik kain sarung, pakai obor sore-sore mau ke surau mengaji. Anak Melayu pergi mengaji. Kelanjutannya Pak Ustaz, udah itu aja. Listrik belum ada, masuk ke surau, rumah tinggi, siram kaki, gayung, siap semua, naik ke atas, mengaji, balik mengaji, kaji tak dapat, bulu hidung hitam. Air asap obor masuk ke dalam. Begitu dulu orang mengaji, ngantri. Ustaz kau tahu, saya dulu begitu. Kami mengaji. Mak saya menyerahkan saya ke guru mengaji. Ayah sibuk cari nafkah. Ibu al-madrasatul ula, ibu adalah pendidik utama. Ibu bukan senang saya di masjid ni, ibu-ibunya masya Allah macam pelangi merah kuning kelabu. Ibu bukan sekedar melahirkan, memasak, mencuci, bukan, tapi ibu mendidik. Mak saya menyerahkan saya ke guru mengaji. Pak Ustadz, ini anak saya, namanya Abdul Somad. Ini alif-alif. Kami dulu ngaji pakai alif-alif. Alif di atas, alif di bawah, ya alif depan u, a, i, u. Alif dua di atas, alif dua di bawah, alif depan un, an, in, un. Anak sekarang tak tahu itu. Dulu kita pandai mengaji. Gurunya dari mana? Dari Minangkabau. Maka dia sebut alif dua di atas. Alif dua di atas, alif dua di bawah, in. Sekarang gurunya dari mana? Yogyakarta. Jenenge siapa? As'ad Humam. Nama metodenya apa? Iqra. A, bataba, batata. Tapi ujungnya orang awak jo. A, bataba, batata, basaba. Oleh sebab itu, maka orang kita ini hebat. Orang Mesir tak tahu itu cara ngaji pakai alif dua di atas. Orang Mesir, orang Kairo tak tahu A, bataba, batata, batata, batasa. Tapi kita belajar suasana itu. Ada dosen UIN Ciputat, Jakarta. Dia tamat S3 dari Universitas Muhammad V, Rabat, Maroko, Kerajaan Maroko. Kata dia, Somad, iya Pak. Dia tak panggil Ustadz, karena kawan panggil Somad aja. Somad, iya Pak. Dia senior saya di atas. Katanya di Riau itu pakai huruf Arab Melayu ya. Oh ya, kami orang Melayu pakai huruf Arab Melayu Pak. Dulu sempat hilang huruf Melayu dari Riau. Tumbang kerajaan Siak Sri Indrapura, hilang huruf Arab Melayu.
Akhirnya orang Melayu tak lagi pandai baca Arab. Tapi setelah otonomi daerah, Masya Allah, huruf-huruf Arab muncul lagi. Jalan Sudirman. Coba tengok Jalan Sudirman, ya kan? Saya tanya sama kawan di Yogyakarta, kalian di Jogja ada huruf Arab Melayu di jalan? Enggak, huruf Jawa. Yang dari Medan, huruf apa di Medan? Medan Melayu Delhi. Tapi orang Melayu Delhi, nama-nama jalan pakai huruf Batak. Kami di Riau pakai huruf Melayu. Tengok kantor gubernur, kantor gubernur pakai waw mati di depan. Gitu. Tapi ini huruf Arab Melayu bisa tak dibaca orang. Tulisannya ada, tapi yang membaca tak ada. Kenapa? Karena tak belajar cara membaca huruf Arab Melayu. Maka ini mesti diperjuangkan supaya masuk ke sekolah-sekolah. Tapi yang non-muslim gimana Pak Ustadz? Ya tak apa-apa. Mereka yang non-muslim baca Arab Melayu ya bagus. Kita belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris bukan bahasa orang Islam. Kita wajib belajar bahasa Inggris. Anak-anak kita bahasa Inggris. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Belajar bahasa Inggris. Naik pesawat bukan paham. Turun dari pesawat, yang dia paham cuma 3. Ladies and gentlemen, good morning, thank you. Jadi masalah bahasa ini pelajarilah. Kami pun dulu waktu di Maroko itu jajahan Perancis, maka wajib ngambil mata kuliah 2 SKS bahasa Perancis. Saya langsung ngadap ke rektor. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam. Ini bahasa Perancis ini tak ada gunanya, tak laku di Pekanbaru. Bagus kami belajar bahasa Minang. Bisa harga murah pasar bawah. Kata dia, ini peraturan Maroko. Kalau ente mau kuliah di sini, wajib ngambil bahasa Perancis. Akhirnya kami ngambil lagi dari kelas bawah. A, B, C, D, E. Dia abjadnya sama macam kita. Bukan E, B, C, D. A, B, C, D, E, F, G. Selamat pagi, bonjour. Selamat sore, bonsoir. Nama kamu siapa? Komong Tutapel. Nama saya Abdul Somad, Jumapel Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institute. Je suis étudiant à Darul Hadis Établissement. Saya tak bisa bahasa Perancis, bisanya bahasa Arab. Je ne parle pas français, parle anglais, arabe. Oh, koknya patah-patah lah tuh lidah. Supaya makan, kalau tidak putus beasiswa. Udah putus beasiswa, diusir. Koknya mereka main usir-usir aja. Tak ada beasiswa, tak dapat. Kenapa tak dapat? Waktu itu belum kenal sama anggota DPRD Provinsi Riau. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang kita bangga luar biasa. Otonomi daerah, Riau bebas menerapkan huruf Arab, maka ditulis. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Kalau Riau ini baru sekedar Pekanbaru, hanya sekedar nama jalan dengan nama kantor. Tapi di Siak, di Siak toko. Pekanbaru saya belum ada nengok toko pakai huruf Arab. Di Siak tulis Arab, tapi saya tak bisa baca. Apalah ini? Lama-lama baru saya tahu, rupanya bacaannya Ong Tai Kim. Yang punya toko itu Cina. Terkejut saya, Cina kok huruf Arab? Rupanya dibuat perda. Perda Siak, toko-toko mesti tulis Arab Melayu. Nah, akhirnya banyak jin-jin takut masuk ke toko mereka. Jin-jin yang buta huruf lah. Sangkanya auzubillah, dia tak tahu bacaannya Ong Tai Kim. Tapi yang dimuliakan Allah. Maka ini penting. Maka alhamdulillah saya mendengar kabar Lembaga Adat Melayu Riau berhasil memasukkan mata pelajaran kemelayuan Riau ke sekolah-sekolah, sehingga anak Riau tidak khawatir akan tergerus kemelayuannya apapun yang datang ke negeri ini. Ini Pak Ustadz rasis ini. Asa kita semua dihukumkan Melayu? Saya kan orang Jawa. Orang Jawa setelah sampai ke bumi lancang kuning, dia tetap orang Jawa. Tapi orang Jawa yang Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya kan orang Batak Pak Ustadz. Orang Batak setelah sampai di Riau, dan di Riau kita tidak pernah dikotak-kotakkan Melayu, yang non Melayu. Enggak. Ada mahasiswa ngejek-ngejek saudara kita yang dari utara ini kan, kalau ngomong E-nya kental.
Kita bilang kabel, dia kabel. Jadi diejek sama kawannya di kampus. Kabel. Jadi saya mau mengajarkan mahasiswa ini, janganlah kita mengejek-ejek. Saya panggil, sini. Kenapa kau ejek dia? Iya Pak, unik cara dia ngomong. Apa nama gedung yang paling besar di Pekanbaru? Gedung Suman HS Pak. HS itu apa? Hasibuan. Apa nama gedung kantor gubernur di Riau? Gedung Kaharudin Pak. Kaharudin apa? NST Pak. NST itu apa? Nasution. Siapapun yang cerdas, punya etos kerja, akan berperan di Riau. Kita tak pernah lihat, tapi ketika kita sudah sampai kemari, kita mengenal budaya ini. Anak-anak kita pakai baju kurung, mengerti baca Quran. Alhamdulillah, program Kota Pekanbaru ada namanya SMP Madani. Anak-anak yang tamat di situ hafal Quran, tapi tentu tidak tercover semuanya. Kemarin saya dari SD IT Al-Fitiah di Panam. Saya tanya, di Al-Fitiah, Ustaz Samad besok datang ke SD Al-Fitiah ya? Iya. Saya pun datanglah ke sana, diperkenalkan sama kepala sekolahnya. Anak-anak sekalian, ini yang akan ceramah ini Ustaz Abdul Samad LCMA. Mereka S1 dari Mesir, S2 dari Maroko. Anak-anak itu tak ada yang peduli. Wow. Dalam hati saya kok tahu anak SD tak datang saya tanya. Akhirnya bingung saya. Disitulah baru tahu rupanya kita ini tak bisa ceramah di depan orang. Akhirnya saya minta pawang, tolong pawang tenangkan itu. Begitu tegak ibu kepala sekolah, tenang semuanya. Rupanya kita ini tak punya kelebihan apa-apa. Pernah sebelum itu diundang, jadi saya sering juga kecolongan. Jalan Harapan Raya diundang sama ibu-ibu. Ustadz besok datang ke sekolah kami ya. Insya Allah Bu, saya datang. Sampai di sana saya tengok anak-anak. Mana yang mau diceramah? Inilah dia Pak Ustaz. Anak TK. Saya salami, tak ada yang peduli. Kejam ini. Tapi saya senang. Anak-anak itu belajar mengaji, belajar Ar-Rahman, belajar huruf alif bata. Insya Allah kalau banyaklah model begini, bapak ibu yang punya duit, punya tanah kosong, dirikan sekolah. Sekolah SD IT, SMP IT, SMA IT tidak tertampung oleh sekolah-sekolah kita. Kita Pekanbaru 1.200.000. Angka DPT, daftar pemilih tetap, tentu Pak Ayat Cahyadi lebih hafal tentang itu. Angka sekolah, berapa sekolah? Paling tidak 50.000 anak sekolah SMP SMA. Yang bisa menampung berapa? As-Sofa, Al-Azhar Sipabudi, Babus Salam, Darul Hikmah, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Katsir. Tak banyak. Maka yang punya modal, punya duit banyak, buat sekolah. Inilah yang akan menolong di akhirat nanti. Kalau mau selamat Riau ini, maka mesti kembali pendidikan Al-Quran. Alhamdulillah Pak Ustaz, anak kami sudah pendidikan Al-Quran, baru kelas 2 sudah hafal Ar-Rahman. Masya Allah. Menjelang berbuka jam 6 sore, matikan TV, matikan HP, nah pulang hafalan, baca Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Selesai anak. Ibunya baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Habis itu mereka tunjuk, sekarang papa sedang sibuk pula. Rupanya bapak itu tak pandai mengaji. Maka insya Allah setelah MTQ ini mungkin tahap awal pengurusnya, tahun depan berkembang menjadi jamaahnya. Jamaah tidak hanya sekedar pandai itu pandai ini mengaji. Bagi yang belum pandai mengaji, asik menyuruh anak bini, maka mulai diam-diam datangi Pak Imam. Pak Imam, saya mau belajar ngaji. Tapi kalau bisa anak istri saya jangan tahu, jatuh marwah saya. Bisa saya belajar 4 mata sama Pak Imam? Kata Pak Imam, jangankan sampai Pak, 3 pun bisa. Saya tidak. Al-Quran. Maka insya Allah akan selamatlah Riau ini. Yang katanya Riau buta huruf Al-Quran, tidak. Mana buktinya? Nih, nanti selesai acara ini supaya ramai-ramai berfoto di sini untuk update status. Ini syiar, kasih tahu ke semua. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, semua kasih tahu ke seluruh Indonesia. Nih Masjid DPRD Provinsi Riau, begini kami memuliakan Al-Quran. Kami buat musabaqah, tunjukkan pialanya.
Masalah bunyinya macam mana nantilah kita tengok. Syiar, dakwah, ud'u ila sabili rabbik. Gambar lebih bisa bercerita daripada kata. Bolak-balik di share ceramah, belum tentu dia dengar. Apalagi bulan puasa ni lapar, baru dia dengar 2-3 kali. Tapi begitu gambar bercerita, video Instagram lekam 1 menit. Begini orang Riau memuliakan Al-Quran. Ini tahun pertama, pengurus-pengurus, utusan-utusan masjid di masa akan datang. Maka apa yang dikhawatirkan orang akan melayu takkan hilang di bumi. Sekali layar terkembang, surut untuk berpantang, takkan melayu hilang di bumi. Kenapa? Al-Qurannya mantap. Melayu adalah Islam. Islam Melayu Riau. Melayu tanpa Islam hilang menya, tinggal layunya. Layu, lesu, letoy, loyo, lung layu. 2-3 hari mati. Ambo ndak orang Melayu dah Pak Ustaz. Ambo orang Minangkabau. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya, tinggal kabaunya. Aku ya orang Jawa Pak Ustaz. Siapa sing ngomong aku orang Melayu? Melayu itu kan lari. Bapak orang Jawa? Iya, Jawa adalah Islam. Wali Songo, Sunan Kudus, Sunan Gresik, Sunan Kalijogo, podo kabeh wong Jawa. Semuanya. Maka saya kalau diundang ceramah di daerah saudara-saudara pemukiman Jawa, oh saya ditanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pripun kabare ibu-ibu apik? Wis pirang-pirang dina ora teko kene ya? Iya Pak Ustaz. Selesai ceramah mereka tanya, Pak Ustaz Jawanya di mana? Dia heran, tak ada di Pulau Jawa bahasanya macam ini gitu deh. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun suku kita adalah Islam, dan ini yang akan membahagiakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nih Quran. Al-mahiru bil Quran. Orang yang mahir baca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, akan dibangkitkan nanti di akhirat. Ma'as safaratil kiramil bararah, bersama malaikat. Bangkit dari kubur, tengok kanan malaikat, tengok kiri malaikat, pandang muka malaikat, tengok belakang malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat? Karena engkau mahir membaca Al-Quran. Saya kenal dengan bapak-bapak, ibu-ibu, pejabat-pejabat di Riau ini bukan baru, sudah lama. Dulu saya selalu diajak acara safari Ramadan oleh Pak Ayat. Belakangan aja tak diajaknya lagi. Saya tengok di tangannya Quran 1 juz. Asal pergi kami safari, saya tengok Quran di tangan 1 juz. Dalam hati saya, berarti bapak ini cuma bisa baca juz ammah saja. Rupanya kalau dia bawa 1 juz, itu satu malam itu dibacanya 1 juz. Orang kita enggak, kemana-mana bawa 30 juz. Selembar pun tak dibaca. Nah, jadi beli Quran yang pecah-pecah 1 juz. Nanti kalau pergi umrah beli. Banyak jamaah kalau nanya umrah itu, Pak Ustadz mau beli CD ngaji di mana? Pak Ustadz mau beli Quran potong-potong yang 30 juz, tokonya mana? Mestinya begitu. Sampai sekarang belum pernah jamaah nanya saya gitu. Paling-paling nanya, Ustadz beli ceret kuning di mana? Ceret kuning apa jauh-jauh ke Mekah, di sini Buseira. Kalau tak juga ada jual, beli pilok kuning, ceret full kuning pilok. Inilah cari Al-Quran pecah-pecah 1 juz 1 hari, 1 juz. Ustadz Somad kata dia 1 juz. Kami 3 juz sehari Pak Ustadz. Juz apa? Juz pokat, juz melon, juz mangga, juz Quran maksud saya. Ini Quran Masjid Darul Abror. Darul artinya rumah, Abror artinya orang baik-baik. Darul Abror rumahnya orang baik-baik. Itu rumahnya orang baik-baik. Ini rumah orang baik. Apakah isinya baik? Insya Allah baik. Ini Quran Darul Abror ini cantik. Cuman saya yang sudah lama belajar tajwid, saya tak tahu nih. Kalau ustadz-ustadz imam kita tahu mana idgham, mana ikhfa, mana qalqalah, mana gunnah, mana bila gunnah. Tak tahu kita, hitam semua. Belilah Quran yang berwarna. Non mati berjumpa dengan qaf, ming ba qalqalah, qab la'allakum tahtadun. Quran ada tajwidnya, merah, kuning, kelabu, qalqalah, ada asbabun nuzulnya di bawah, ada tafsirnya di samping. Ini Quran ini ada kelemahan. Gimana letak kelemahannya? Terjemahnya di sebelah. Baca ayat, baca terjemah, kita tak paham kosakata. Beli Quran yang potong-potong.
Ya ayyuha, hai orang-orang, allazina yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, bagi kamu, siam, puasa, kama, sebagaimana. Oh, kama itu sebagaimana? Selama ini kama kemana? Nah, jadi dengan begitu dia tidak hanya sekedar pandai baca Quran, tapi juga dia bisa mengajarkan Quran. Pertama, mendengar. Setelah bisa mendengar, membaca. Setelah bisa membaca, memahami. Dengan apa memahami? Baca Quran. Sekarang banyak orang di Riau memuliakan Quran bagaimana? Di sampulnya Quran dipakai kain sutra warna kuning, dimasukkan ke kayu jati yang dibeli dari Jepara, dipaku sampai sudut. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat solat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati, tunai. Bukan begitu memuliakan Quran. Coba tengok, dengar, baca, pahami, tapi puncaknya adalah mengamalkan. Dengar, baca, pahami. Dengar, baca, pahami, mengamalkan. Ini mengamalkan Quran ini. Orang Melayu sebelum puasa biasanya mandi dulu pakai air jeruk. Maka tak disebut berjeruk, berlimau. Orang kita menyebutnya limau. Ambil limau purut, ambil limau nipis, ambil limau sundai. Limau manis enggak, itu untuk minum nanti buka puasa. Setelah itu limau-limau ini diracik, diambillah bunga melati, bunga mawar, bunga kenanga, bunga kantil, bunga segala bunga tai ayam. Habis itu diambil pula mayang kelapa, mayang pinang, dimasukkan ke dalam periuk batu, lalu kemudian ditanam. Setelah itu airnya digosokkan sore-sore. Supaya apa? Harum semerbaklah masjid orang Melayu zaman dulu sebelum ada parfum. Bayangkan kalau tak ada mandi berlimau, macam mana baunya? Bau ikan salai masjid tu. Tentu imam itu tutup hidung, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi begitu harum semerbak bau limau. Oleh sebab itu banyak bertanya ke saya, Ustaz, apa hukum orang Melayu mandi berlimau? Ya tak salah, apa salahnya? Tapi MUI Sumatera Barat sudah mengharamkan. Buya Gus Rizal Gazahar, Ketua MUI Sumatera Barat, mengharamkan berlimau. Lama saya mikir, apanya yang haram berlimau ni? Limau tak haram, bunga tak haram. Baru saya paham setelah menengok di TV. Oh, itu haramnya. Baduo dia teban. Ngopen di mandi bawa bonceng-bonceng. Sampai di sungai, bannya satu, masuk satu laki perempuan dalam satu ban. Baduo di dalam ban, baduo dia teban. Balik ditabrak truk, mati ditabrak ban. Oleh sebab itu di situ rupanya letak haramnya. Oleh sebab itu jangan ada anak-anak Melayu Riau, Bumi Lancang Kuning yang sholat tarawih. Rumah di Panam, rumah di Kulim, rumah di Rumbai. Sholat tarawih di Masjid An-Nur. Berapa rakaat tadi? 2 rakaat Pak. Loh, tarawih kan 23. 23 semuanya. Kami 2 aja di atas, yang 18 di bawah. Ngobrol tak tentu arah tak kemana. Itulah rupanya tak boleh. Ya, izinkan kami sebentar pergi ke Masjid An-Nur tarawih ya. Sama siapa? Tarawih sama pacar. Mana ada pacaran-pacaran? Ini pacaran Islami ya. Tidak ada pacaran Islami itu. Apa kalian pacaran bulan Ramadan? Tak boleh. Sebentar aja. Tidak. Nanti balik kami belikan ayam mie ayam. Pergilah. Betapa berubah cepatnya. Inilah yang rusak. Ini tak bisa. Ustaz Somad tak bisa menyelesaikan masalah ini dengan ceramah. Saya rutin di Dumai. Bapak ibu yang kampungnya di Dumai, kampung bapak ibu saya jenguk sebulan 2 kali. Sabtu pertama Masjid Bukit Datuk, Sabtu ketiga Masjid depan Gelanggang, Bukit Gelanggang. Pulang dari Dumai jam 10, 11, 12, 1, 2. Ada buka tutup jam 3 baru sampai. Sampai jembatan Leton. Laki-laki perempuan berpangku-pangku berbonceng-bonceng. Saya tengok kecepatan 30 km, tapi pegangannya 120. Hati risau, marah menengok ini. Tapi tak mungkin saya keluar dari mobil, Assalamualaikum warahmatullahi. Dicampakkan mereka lah saya ke Sungai Siak. Bisa.
Ini bisa selesai lewat apa? Mengamalkan Quran bukan pribadi personal. Lewat apa? Perda, peraturan daerah. Yang membuat perda itu siapa? Anggota legislatif. Kantornya di mana? Inilah masjidnya. Yang memilih siapa? Orang Islam. Yang dipilih siapa? Orang Islam. Orang Islam tak bicara politik. Politik dalam Islam, Nabi Muhammad meninggalkan politik, diambil Sayyidina Abu Bakar, meninggal Abu Bakar, diambil Sayyidina Umar, meninggal Sayyidina Umar, diambil Sayyidina Utsman, meninggal Sayyidina Utsman, diambil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa bilang Islam tak penting politik? Dulu orang politiknya politik. Yang ikut-ikut politik. Politik itu untuk tikus. Akhirnya politik diambil orang, baru bingung. Oleh sebab itu Islam akan baik di bumi lancang kuning kalau dipegang oleh orang-orang yang mengerti dengan ajaran Islam. Kita bukan benci orang lain, tidak. Jangan nanti dibuat di internet Abdul Somad anti kebinekaan akan dilapor ke polisi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya sedang mendidik anak umat bangsaku, umat Muhammad SAW, supaya mengerti ajaran Islam. Karena tak semua selesai lewat ceramah. Anak-anak kita yang sudah hafal juz amma, hafal amma yatasaalun, hafal ar-Rahman, hafalannya akan hilang. Kata Imam Syafi'i, ya guruku, namanya gurunya Waqi', syakautu ila Waqi'in su'a hifzi, aku melapor kepada guruku Waqi', hafalanku error. Kata gurunya Imam Waqi' kepada muridnya Syafi'i, alaika bitarkil ma'asi li annal ilma nurun, tinggalkan maksiat nak, karena ilmu itu cahaya, wa nurullah la yuhda lil asi, karena cahaya tak akan diberikan pada pelaku perbuatan maksiat. Betapa kasihannya anak-anak kita yang hafal juz 30, juz amma, di bulan Ramadan nih hafal dia juz amma, begitu keluar Ramadan hilang. Gara-gara apa? Menengok baju minimalis. Itu imam yang dari Palestina, imam yang dari Madinah tidak mau masuk ke toko jual roti karena penjaganya pakai rok pendek. Dia sudah buka pintu, pas mau masuk tak jadi masuk. Saya tanya, limadha? Kenapa tak mau masuk? Takut aku hilang hafalanku, kata dia. Mereka hafal Quran 30 juz. Kalau sampai ditengoknya 2 lutut 2 juz hilang. Lutut kiri sejuz, lutut kanan sejuz. Mana dia mau? Tak bisa selesai. Datang Ustaz Abdul Somad, dibukanya pintu toko, dibelinya bungkus. Jamaah nanya, Ustaz tak takut hilang hafalan? Dah lama hilang dah. Tak ada bersisa lagi. Ini tak selesai lewat ceramah. Tak mungkin Ustaz Somad datang ke pintu-pintu toko, usikum wa nafsi bitaqwallah. Lama-lama dipanggilnya security. Aike apa kau campak ke sungai. Tapi kalau lewat perda bisa. Peraturan daerah Riau, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Perusahaan apapun yang masuk ke provinsi Riau, sebelum dapat surat izin buka toko ruko perusahaan, mesti ikut. Kami tak bisa pakai jilbab panas, kata yang datang dari Jepang, dari Korea. Tak apa-apa, jilbab kalian jilbab setengah hati aja, tak apa-apa. Tapi kalian pakai baju kurung, baju Melayu. Disitulah fungsi LAM, Lembaga Adat Melayu, mengeluarkan fatwa-fatwa. LAM dengan MUI, kantor LAM kita besar, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Kantor MUI dekat, nih MUI berdayakan. Lewat apa? Payung hukumnya apa? Payung hukum syariah, perda syariah Islam. Sehingga tak lagi ada orang yang datang kemari membuka-buka aurat. Termasuk yang datang dari Amerika, yang masuk ke kamar anak bapak ibu, berani dia buka aurat. Superman, Wonder Woman, Batman. Masa masuk ke bumi lancang kuning, sempaknya di luar semua. Balik dari sini, singgah ke tukang jahit, buatkan songket Melayu. Nanti malam anaknya pulang, ditengoknya kamar, loh, Batman, Superman, Wonder Woman kok bersongket semua ya? Sudah keluar perda, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Spiderman tak lagi pakai baju laba-laba, sudah pakai kain songket. Tak lagi pakai pedang, pakai keris di depan. Yang Wonder Woman udah pakai baju kurung udah. Gimana Pak? Itulah yang akan menyelamat kita di masa akan datang. Smart, cerdas. Kalau mau beramal, amal cerdas. Sekarang semua orang punya HP smart. Apa namanya? Smartphone. HP-nya cerdas, orangnya bongak. Maka imbangi HP cerdas dengan orangnya cerdas, maka beramallah dengan cerdas.
Rajin baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Setelah baca Quran, mati, putus. Rajin sholat duha, tiap hari sholat duha. Setelah meninggal, putus. Tapi ada amal yang tak putus. Mana dia? Nih, MTQ ini takkan putus. Mari sukseskan pelaksanaan MTQ Masjid Darul Abrar DPRI Provinsi Riau. Buatkan di sini MTQ yang pertama. Insya Allah akan ada MTQ kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Meninggal yang punya ide ini tetap mengalir pahala ke makamnya, walaupun panas, walaupun ngeri, walaupun seram, seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Saya tak tahu entah siapa yang punya ide ini, tapi yang jelas ini syiar, maka nanti akan mengalir pahala ke makam mereka. Adapun Ustadz Abdul Somad ikut juga mendapat kecipratannya. Ketika semua panitia ini masuk ke dalam surga, wasiqal ladzina taqaw rabbahum, orang yang takut kepada Allah, ila jannati sumara, mereka digiring masuk ke dalam surga. Salamun alaikum, selamat datang kalian masuk surga. Siapa? Ketua panitia masuk. Siapa? Peserta masuk. Siapa? Anggota legislatif yang memberikan bantuan supportnya masuk. Pos yang terakhir Ustadz Abdul Somad. Loh, ini siapa? Abdul Somad. Ikut program ini? Enggak. Kenapa ikut sini? Ikut ceramah. Masuk. Oh, gitulah kalau kita menggabungkan diri. Saya siang ini hadir menumpang tuah. Kebetulan siang ini jadwal saya ceramah kultum zuhur. Makanya tadi saya heran. Habis sholat kok tak ada pengajian? Ustadz langsung nanti di sana. Ngapain? Saya tak pandai ngaji. Ustadz Khairun Nas nanti yang ngaji. Baru agak lega dada saya sendiri. Ustadz nanti ceramah. Oh begitu. Kultum biasanya kuliah 7 menit. Ini saya ceramah sudah 45 menit. Tadi saya mulai jam 1.15, sekarang jam 2. Berarti saya sudah ceramah 45 menit. Kalau lebih daripada kultum namanya kulibas, kuliah 15 menit. Ini 45 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sesuai dengan yang tertulis di botol aqua 600 ml. Tapi karena hari ini tak ada ke aqua, kita cukupkan aja lah sampai di sini. Didik anak-anak ngerti Quran. Baca Yasin waktu pindah rumah tak salah. Baca Yasin waktu ada orang mati tak salah. Baca Yasin waktu nikah tak salah. Tapi seumur hidup baca Yasin masalah. Ini baca Yasin untuk ngusir hantu jembalang tanah. Hantu itu tak mau lari. Kenapa? Yang membaca itu ulahnya macam hantu. Kenapa hantu-hantu ini tak lari? Saya baca surat Yasin Pak Ustaz. Udah melanggar kode etik ente. Apa kode etiknya? Sesama hantu dilarang saling mengusir. Jadi yang penting itu bukan bacaannya, tapi pengamalan kita terhadap pembacaannya. Pertama mendengar, kedua membaca, ketiga memahami, keempat mengamalkan, yang kelima mengajarkan. Ajarkan. Ibu mungkin tak pandai ngaji banyak. Habis maghrib ke isya mati TV, duduk maghrib mengaji. Berikut ini kita panggilkan Gubernur Provinsi Riau didampingi oleh Kepala Kantor Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau untuk memencet tombol deklarasi Riau maghrib mengaji. Diliputlah semua wartawan. Pencet tombol di Masjid An-Nur. Alhamdulillah 5 tahun sudah berlalu maghrib mengaji. Anak-anak tak ada yang mengaji. Dia tak bisa pakai pencet tombol. Dia mesti real nyata. Bapaknya, ibunya mati TV, mati HP, duduk ngaji bersama. Balikkan lagi suasana kita dulu. Dulu dari maghrib ke isya mengaum di suara masjid. Yang ini baca Ar-Rahman, yang ini baca Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang ini baca Alif Biatiha, yang ini baca Amma Yatasaalun. Sekarang suasana itu sudah pindah. Suara mengaum di surau dilanggar musola. Pergilah. Tak ada lagi. Di mana suara mengaum itu pindah ke warnet. Saya masuk ke warnet. Ustadz pernah juga ke warnet? Iyalah. Saya ke warnet mau post berita. Tadi di sini dari mulai tempat parkir saya sudah disambut. Pak, tak boleh, cari tempat sana, cari tempat sana. Saya buka kaca. Ya Pak. Kenal rupanya mereka sama saya. Kasih. Habis itu kau sampai salam, jumpa Pak Ayat, salam, jumpa Pak Dokter Sunario, salam. Apa kabar Pak Ustadz? Sehat, alhamdulillah, salam jamaah. Di warnet itu satu pun tidak ada nyalami saya. Semuanya sibuk dengan menekan pom.
Harusnya. Saya tanya sama penjaganya, dek, nomor berapa yang kosong? Cari aja sendiri. Wah, kejam warnet nih. Di dalam tuh asapnya mengepul. Wah, asap. Saya udah terpikir mau ceramah. Nih ku mulai ceramah di warnet ini. Bisa apa pula mau dengar di warnet ini? Ini tak bisa lewat ceramah. Perda warnet. Warnet hanya buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jam-jam sekolah tak boleh pakai seragam. Bagi siapa yang mau buka dulu seragam, pakai tak seragam. Itu yang bisa menyelamatkan. Dan kita ada kontrol dari rumah. Orang tua mau kemana? Sama siapa? Naik apa? Duit kemana? Motor kemana? Mobil kemana? Ini yang disebut dengan tunjuk ajar Melayu. Tangan menunjuk, mulut mengajar. Ibu jangan takut ditulis anak nomor HP, ibu salah miss call, ditelepon HP anak tinggal, pas ditengok security kejam. Anakku ternyata sudah membuat aku security. Tak apa-apa, lebih baik ibu menangis sekarang daripada nanti menangis 20 tahun akan datang karena dia pecandu narkoba, karena dia seks bebas, karena dia kena HIV AIDS. Menangis sekarang tak apa-apa. Saya dalam masa sekolah-sekolah ini penderitaan luar biasa. Dari Pekanbaru transit Jakarta, dari Jakarta transit di Amman, Yordania, dari Yordania baru sampai ke Kairo, dari Kairo ke Casablanca, dari Kairo ke Casablanca transit dulu di Tripoli. Sekolah jauh. Banyak orang menduga Ustadz ini sekolah jauh-jauh, jangan-jangan dicampakkan emaknya. Enggak, saya adik-beradik 2 orang. Saya anak pertama, adik saya laki-laki, kami berdua. Orang tua saya sayang sama saya, tapi dia ingin saya jadi orang. 4 tahun saya kuliah di Mesir, 2 tahun di Maroko, tak pernah sekalipun dia telepon bilang saya sayang. Sampai terlintas di hati saya, jangan-jangan aku ini anak angkat, jangan-jangan dia tak sayang sama aku. Kutanya, mak aku ini anak kandung. Anak kandung lah kata dia. Mak tak sayang sama aku sayang sama anakku. Mak, aku sayang sama engkau. Jadi kalau rindu dulu gimana? Ku cari anak-anak yang hitam macam kau. Ku belikan baju baru, ku kasihkan kain baju panjang, ku kasih duit, ku sapu kepalanya. Menengok dia hitam, ingat aku anakku hitam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ibu anaknya 6 bulan sekali pulang, sekolah di mana? Jombang, Tebu Irang. Sekolah di mana? Gontor. Sabar-sabar kan. Ini ibu tuh anaknya sekolah pesantren sampai bengkak matanya. Menangis. Nangis kenapa? Enggak jumpa sama anak Pak Ustaz. Sekolahnya di mana? Lipat kain. La ilaha illallah. Engkau melo, Bu. Kenapa ibu menangis? Saya baru pulang dari pesantren Pak Ustaz. Terus nampak saya kasurnya tipis. Di rumah kasurnya tebal. Apalagi yang buat ibu menangis? Di rumah Pak Ustadz kalau dia makan cabainya dibelah, bijinya dibuang, dicuci basuh. Pedas nak, sampai di sana Pak Ustadz bukan bijinya dibuang, batangnya pun mereka blender Pak Ustadz. Tak apa-apa nak, kau tetap sekolah. Sayang anak tinggal-tinggalkan, sayang anak pukul-pukulkan. Sayang anak bukan dimanja diletakkan di celah ketiak. Sayang anak bukan dimanja diberi apa yang dia mau, gadget dikasih, mobil dikasih, motor dikasih. Kita sudah memberikan pisau kepada anak, dia potongkan ke urat nadi dia, mati dia. Berapa anak yang mati gara-gara apa? Disumbat duit. Dibelikannya ke lem, dibukanya lem, dihirupnya lem. Putus urat-urat di kepala. Ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng, kelopak, goyang dia. Aku tak takut pada Pak Kapolsek, aku hanya takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong gitu dalam keadaan mabuk itu luar biasa. Tak terhitung entah berapa SMS HP masuk ke dalam ini, bisa dihitung entah berapa WhatsApp, Messenger. Pertanyaannya itu ke itu saja. Ustaz, apa hukumnya perempuan hamil nikah? Itu saja. Apa hukumnya perempuan hamil nikah? Akhirnya saya jawab, saya buatkan video pendek. Siapa yang tanya saya kirim, share. Bagi yang suka tolong like and share. Kasihan. Perempuan yang hamil dinikahkan, nikahnya sah, sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi muncul 4 konsekuensi. Pertama, kalau anak itu lahir tak boleh pakai bin bapaknya.
Kedua, kalau anak itu lahir laki-laki, lahir adiknya perempuan, maka dia tak bisa jadi wali bagi adik-adiknya karena dia tak ada hubungan nasab. Ketiga, kalau bapak itu mati, si anak tak dapat harta warisan karena dia tak ada hubungan darah. Keempat, ternyata anak itu gadis cantik jelita, 25 tahun ke depan dipinang oleh orang yang dermawan dan bagus bangsawan, tak bisa dinikahkan. Kenapa? Karena si bapak bukan ayahnya. Ini anak saya, rambutnya, air liurnya, darahnya sudah kami bawa ke rumah sakit Mahkota Hospital di Malaka. DNA mengatakan ini anak saya. DNA tak laku, mas bro. DNA tak bisa menetapkan nasab anak. Buka kitab Sahih Muslim, al-waladu lil firash, anak hanya bisa punya nasab kalau nikah. Tapi saya sudah nikah. Kamu nikah, benda itu sudah ada. Salah saya apa? Nanti saya sebut salah, kamu tersinggung. Sebutkan Pak Ustaz, kamu nyoblos sebelum hari H. Itu salah kamu. Maka jaga anak-anak nih. Jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Ke warnet mana? Mau ke karaoke mana? Tunjuk ajar Melayu, tunjuk ajar, tak boleh. Ini Ustaz Somad ini pandai ceramah aja nih. Jangan-jangan anak gadisnya tak pakai jilbab. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu, anak saya satu orang laki-laki. Jangan-jangan adiknya pacaran tak pakai jilbab. Adik saya namanya Jamaluddin, laki-laki. Alhamdulillah masalah ini saya selamat lah. Sebab itu mari kita jaga keluarga. Nanti kalau ada yang bertanya, apa tadi acara? Pembukaan MTQ. Siapa yang buka? Ibu Ketua DPRD Provinsi Riau. Mantap acara kalian. Iyalah Riau. Siapa yang bilang tak mantap? Siapa penceramahnya? Ustadz apa yang ceramahnya? Mudah ingat nama saya, selalu dibaca. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Apa isi ceramah dia tadi? 5. Apa yang 5 itu? Entah munda lu ingat entah apa gitu. Mendengar, membaca, memahami, mengamalkan, mengajarkan. Itulah dia. Memang kalau siang-siang dehidrasi, kurang cairan, payah ingat memang. Tapi insya Allah rekamannya ada. Berapa kameranya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hidup kan? Pernah juga saya ceramah. Pas selesai acara saya tanya, Pak bisa minta rekaman MP4-nya mau saya simpan. Mohon maaf Pak Ustadz, kamera itu mati tadi. Jadi untuk apa kalian pasang? Untuk gaya-gaya aja. Tapi tentu di Riau tak begitu. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya saya ucapkan selamat musabaqah tilawatil Quran antar masjid sekota Pekanbaru. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.